Selamat pagi, siang, dan malam untuk Pak Kianto. Nama saya Realinus Maximiliano Aryo Widadana Prakoso. Saya biasa dipanggil Aryo. Nomor MPM saya 200802127. Saya berasal dari Tangerang Selatan. Namun saya telah biasa merantau sejak SMA. Karena saya telah bersekolah di SMA Pangudulur Vanlit Muntilan. Kembali ke topik. Bioteknologi adalah suatu cabang ilmu saintek yang berfokus pada pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup tersebut. Produk tersebut diproduksi untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang berguna bagi kemajuan peradaban umat manusia dan juga membantu memecahkan masalah yang ada di bumi ini. Contohnya, seperti global warming yang kian memburuk, mutasi virus yang membahayakan umat manusia yang menyebabkan pandemi seperti ini, dan masih banyak lagi. Yang kedua, apa peran biologi atau biotek dalam pengembangan dan penemuan obat? Dalam proses penemuan dan pengembangan vaksin atau obat dilakukan dalam waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 15 tahun bahkan lebih. Semua itu disebabkan karena dalam pembuatan vaksin yang ampuh dan mutakhir diperlukan percobaan yang berkali-kali, dan tentu itu semua memerlukan biaya yang tidak sedikit. Seperti contohnya penyakit Ebola yang disebabkan virus Ebola juga ditemukan pada tahun 1976. Namun vaksinnya baru ditemukan pada tahun 2005. Dan bahkan lebih parahnya lagi, penyakit pes yang menyebabkan wabah Black Death yang terjadi pada abad ke-14 sampai sekarang ini masih dicari vaksinnya. Kemungkinan penyakit Black Death ini sampai sekarang belum ditemukan vaksinnya, menurut saya adalah karena sudah tidak adanya orang yang terjangkit. Karena pada saat itu semua yang terkena wabah ini telah meninggal, dan yang selamat juga telah meninggal karena terjadi pada abad ke-14. Semua penemuan itu, semua pengembangan obat, semua pengembangan vaksin tidak lepas dari pengaruh biotek sebagai salah satu ilmu yang menjadi tonggak utama dalam penemuan dan pemecahan masalah dari wabah mematikan yang telah terjadi, yang sekarang terjadi, dan mungkin kita tidak tahu yang akan terjadi nanti. Penemuan vaksin biasanya dilakukan dalam berbagai tahap. Ada 3 tahap. Tahap pertama, uji coba vaksin dilakukan pada sukarelawan yang sehat dengan tujuan menentukan kadar dosis vaksin tersebut dan tentu keamanannya. Lalu tahap kedua, kandidat vaksin yang diujikan pada 9 orang yang positif, mereka ditemukan untuk melihat keampuhan dari vaksin yang ada. Lalu tahap terakhir atau tahap ketiga ini, kandidat vaksin yang telah teruji dan disetujui oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan WHO, sudah dapat diproduksi secara massal dan dapat digunakan oleh masyarakat luas, ya agar yang terutama oleh para garda depan, yaitu para dokter dan perawat, lalu diteruskan pada yang terpapar virus, lalu yang terakhir pada masyarakat luas. Di Indonesia, terdapat 4 kandidat vaksin. Yang pertama adalah vaksin merah putih. Vaksin ini ditargetkan akan selesai pada pertengahan tahun 2021. Lalu, yang kedua vaksin Sinovac yang dikembangkan oleh Bio Farma. Diketahui telah melakukan uji klinis fase ketiga pada saat ini. Jika lancar, ditargetkan vaksin ini akan selesai pada kuartal pertama tahun 2021.
Lalu yang ketiga adalah vaksin GX19 yang dipelopori oleh perusahaan Gexin Inc., perusahaan bioteknologi asal Korsel yang bekerjasama dengan PT Kalbe Farma Tbk. Lalu yang keempat adalah vaksin Sinopharm. Vaksin Sinopharm ini dikembangkan oleh China National Pharmaceutical Group. Dan pada saat ini vaksin ini diuji pada orang-orang Uni Emirat Arab dalam uji coba tahap ketiga. Mengapa Arab yang diuji rakyatnya? Karena di China sendiri kasus positif rate-nya sudah sangat kecil. Maka dari itu diambillah orang sukarelawan sebanyak 15.000 orang dari Uni Emirat Arab. Dan saat ini pengujiannya sudah sampai tahap 3. Diharapkan akan selesai dalam waktu sekitar 3 bulan ke depan. Oke, yang ketiga, bagaimana pandangan gereja, terutama pada Laudato Si, terhadap bioteknologi? Menurut Laudato Si, pihak gereja Katolik Roma setuju dengan adanya pemanfaatan ilmu bioteknologi yang bertujuan baik bagi kemajuan peradaban dan juga sebagai pemecah masalah umat manusia. Tetapi, pemanfaatan ilmu biotek ini harus sesuai porsi dan batasan yang ada. Jangan sampai kita mendahului sang kuasa. Tentunya yang memiliki arti yaitu segala sesuatu yang dilakukan harus ada tanggung jawab dan harus berdasarkan atas Tuhan. Selain itu, Laudato Si menekankan jangan sampai menuhankan diri sebagai bioteknologi. Contohnya, kejadian yang dikecam oleh gereja adalah ketika adanya penelitian tentang cloning manusia dan juga cloning gabungan sel hewan dan sel manusia. Oke, yang keempat, apakah kamu ingin menjadi ahli biotek? Dan fokus biotek apa yang akan Anda ambil, lalu mengapa? Oke, tentu saya ingin menjadi ahli biotek. Saya ingin menjadi ahli di bidang yang saya tekuni saat ini. Tetapi, saya masih bingung antara konsentrasi pangan dan konsentrasi medical industry. Orang tua saya menyarankan saya untuk mengambil konsentrasi pangan dikarenakan lebih luasnya lapangan pekerjaan. Ditambah ayah saya yang akan pindah ke perusahaan pangan di Mayora. Dan juga ada kesempatan untuk menjadi wirausahawan juga. Tetapi di sisi lain, diri saya tertarik pada bidang medis sejak dulu. Banyak sekali imajinasi dan mimpi dalam diri saya akan apa yang akan saya lakukan untuk memecahkan masalah medis di Indonesia dan di dunia saat ini. Adanya COVID ini membuat saya semakin terpacu untuk mendalami konsentrasi Indonesia medis ini. Sekian dari pemaparan jawaban-jawaban saya. Saya meminta maaf jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati Bapak Kianto. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Pak Kianto. Tuhan memberkati. Amin.